Apa yang sebenarnya kita cari dalam hidup ini? Ketika dunia tak peduli saat kita merasa kehilangan atau diabaikan, apakah kita masih bisa menemukan ketenangan di tengah hiruk-pikuk? Di dalam cerita ini, kita akan bersama-sama mengikuti perjalanan seorang manusia yang telah belajar untuk berdamai dengan dunia yang tak selalu memberi, untuk menemukan kekuatan, bukan dalam apa yang kita miliki, tetapi dalam apa yang ada di dalam diri kita sendiri. Mari ikuti kisah tentang seorang stoik yang tidak takut pada kehilangan, yang mengajarkan kita bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada apa yang kita capai, tapi pada kemampuan kita untuk tetap berdiri tegak meski dunia terus berubah. Tetap di sini. Cerita ini akan membuatmu melihat hidup dari sudut pandang yang berbeda. Jangan lewatkan perjalanan ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya. Aku pernah menjadi seorang yang haus akan pengakuan. Setiap pujian mengangkatku tinggi. Setiap diam menenggelamkanku dalam keraguan. Aku hidup dalam mata orang lain dan perlahan melupakan mataku sendiri. Sampai suatu hari, aku berjalan sendirian ke hutan, mencari sesuatu, meski aku tak tahu apa. Di sana, di sebuah gubuk usang, aku menemukan cermin. Retak, berdebu. Saat aku menatap ke dalamnya, aku tidak lagi melihat diriku. Yang kulihat hanyalah pecahan bayang-bayang. Suara orang tua, teman, orang asing. Semua mengguratkan definisi tentang siapa aku seharusnya. Aku duduk di depan cermin itu. Lama. Lalu aku tersenyum. Karena dalam keheningan itu, aku akhirnya mengerti. Tak ada cermin yang bisa menunjukkan nilai sejati seseorang. Tak ada sorak-sorai, tak ada celaan, yang bisa benar-benar mengubah siapa aku di dalam. Dalam stoikisme, aku belajar bahwa penilaian orang adalah hal eksternal, di luar kendaliku. Yang ada dalam kendaliku hanyalah pikiranku sendiri. Maka aku memilih untuk berdiri, berjalan meninggalkan cermin itu, dan tidak lagi mencarinya dalam hidupku. Aku tidak menolak dunia. Aku tidak membencinya. Aku hanya sadar. Aku cukup, bahkan tanpa saksi. Aku berharga, bahkan dalam kesunyian. Dan itulah kemenangan yang sejati, kemenangan yang tidak pernah bisa dicabut oleh siapapun. Aku kembali ke desa. Orang-orang masih sama, menilai tanpa mengenal, memuji sesuka hati, mencela tanpa beban. Tapi ada sesuatu yang berbeda sekarang. Bukan dunia yang berubah, aku yang berubah. Setiap tatapan sinis kini kutanggapi dengan senyum kecil. Bukan senyum angkuh, tapi senyum seseorang yang tahu. Penilaian mereka bukan milikku untuk dipikul. Ada yang mencoba menarikku lagi ke permainan lama. Mencari penerimaan, membuktikan nilai diri lewat perhatian orang lain. Tapi aku memilih jalan sunyi. Aku memilih berdamai dengan ketidakterlihatan, sebab aku tahu, nilai sejati tidak bersuara keras, ia bernafas dalam diam. Dalam sunyi itu, aku bekerja. Dalam sunyi itu, aku membangun. Bukan untuk diperhatikan, bukan untuk dikenang, tapi karena hidup ini, bagaimanapun juga, adalah tanggung jawabku sendiri. Di malam-malam yang sepi, saat tidak ada seorang pun yang bertanya tentang kabarku, aku hanya menatap langit yang sunyi dan berbisik. Aku hidup, aku cukup, aku berjalan terus. Itu saja. Dan itu sudah lebih dari cukup. Waktu berlalu. Sunyi bukan lagi musuhku. Ia menjadi sahabat yang menempa keteguhan hatiku. Namun ujian sejati datang bukan dari kesunyian, melainkan dari luka yang ditorehkan manusia lain. Suatu hari, sebuah fitnah tersebar di desaku. Mereka berkata aku sombong, angkuh, merasa lebih suci karena diamku. Mereka memandangku dengan mata yang dulunya meminta senyum, kini memuntahkan prasangka. Ada bagian kecil dari diriku yang ingin menjerit, membela diri, melawan ketidakadilan itu. Tapi stoikisme mengajarkanku satu hal penting. Apa yang orang pikirkan tentangku, bukan urusanku. Yang menjadi tugasku hanyalah menjaga laku hidupku sendiri. Maka aku memilih diam. Bukan diam karena kalah, tapi diam karena menang atas diriku sendiri. Aku terus bekerja, terus menolong saat bisa, terus tersenyum kecil saat disapa dengan dingin. Tidak menuntut penjelasan, tidak menuntut pemahaman. Karena aku tahu, kebenaran tidak butuh pembelaan berisik. Ia berdiri sendiri,
Cukup dengan keteguhan waktu. Musim berganti. Satu demi satu orang yang pernah menghakimiku perlahan melihat, dalam diamku tak ada kesombongan. Yang ada hanyalah seseorang yang memilih berjalan tanpa membawa kebencian. Sebagian mulai menghormati. Sebagian tetap membenci. Tapi aku tidak lagi peduli karena sejak aku meninggalkan cermin itu, aku tahu arah jalanku bukan ditentukan oleh mereka. Dan saat aku berjalan di jalan itu, sunyi namun tenang, aku sadar sepenuhnya, hidup ini bukan tentang memenangkan dunia, tapi tentang memenangkan dirimu sendiri. Aku pikir aku telah melewati semua ujian, sampai hidup mengambil sesuatu yang lebih berharga dari sekadar pandangan orang. Kehilangan orang yang kucintai, ibuku jatuh sakit. Hari-hari menjadi lambat. Setiap malam aku duduk di samping ranjangnya, mendengarkan napas yang berat, melihat tubuh yang makin rapuh. Aku ingin sekali memberontak pada takdir, ingin sekali berteriak, "Kenapa dia?" Tapi stoikisme mengajarkan, hidup ini dipinjamkan, bukan dimiliki. Segala sesuatu yang kucintai hanyalah titipan, bukan hak milik abadi. Maka aku hanya duduk di sana, menggenggam tangannya, menyadari bahwa aku tidak berkuasa atas berapa lama aku memilikinya. Yang bisa kulakukan hanyalah hadir, sepenuh hati, tanpa menuntut dunia mengubah jalannya. Pada malam terakhir, saat ibuku mengembuskan napas terakhir, aku tidak menangis keras. Air mataku mengalir, tapi hatiku tenang. Karena aku tahu, aku telah memberinya semua cintaku saat aku bisa. Aku telah memilih kehadiran, bukan penyesalan. Kehilangan adalah bagian dari permainan dunia. Bukan kutukan, bukan hukuman. Hanya alur yang memang harus kulewati, sama seperti semua manusia yang pernah hidup sebelum aku. Setelah kepergian itu, hidup menjadi lebih sunyi. Tidak ada banyak kata, tidak ada banyak keramaian. Tapi di dalam sunyi itu, aku menemukan sesuatu yang tak bisa ditemukan di tengah hiruk-pikuk. Kebijaksanaan. Aku mulai memahami bahwa semua yang datang padaku pujian, cercaan, cinta, kehilangan, adalah ombak di atas permukaan hidupku. Aku tidak lagi membangun rumah di atas ombak. Aku membangun rumah di dasar laut, di kedalaman yang tak terguncang. Ada hari-hari saat aku merasa rindu. Ada hari saat sepi terasa menggigit. Tapi aku tidak lagi melawan. Aku mengizinkan rasa itu datang, mengalir melewati diriku, tanpa melekat, tanpa memberontak. Seperti batu yang tetap diam di dasar sungai, meski arus deras berusaha menyeretnya. Kini aku berjalan sendirian di jalan kecil di tepi desa, melihat matahari terbenam tanpa seorang pun di sisiku. Tapi aku tidak merasa sendiri. Aku ditemani oleh prinsip-prinsipku, oleh ketenangan yang dibangun melalui luka dan kesunyian. Aku tidak lagi mengejar sorak-sorai, tidak lagi takut akan sepi. Karena aku tahu, harta sejati manusia bukanlah berapa banyak dia dikagumi, tetapi seberapa dalam ia mengenal dirinya sendiri. Dan pada akhirnya, bukankah itu satu-satunya kemenangan yang benar-benar berarti? Aku tersenyum kecil pada langit yang memerah. Bukan untuk siapa-siapa. Bukan untuk dilihat. Hanya untukku sendiri. Karena aku telah menemukan sesuatu yang bahkan dunia tidak bisa berikan. Ketenangan yang tak tergoyahkan. Waktu berjalan dan aku menjadi tua. Rambutku memutih, langkahku melambat, namun dalam dada ini, bara ketenangan tetap menyala. Suatu sore, di jalan kecil yang sama tempat aku dulu berjalan sendirian, aku bertemu seorang anak muda. Matanya penuh resah, seperti diriku dulu, mencari sesuatu di dunia ini, tapi tak tahu apa yang hilang. Ia bertanya dengan suara gemetar, bagaimana caranya bertahan saat dunia seakan tidak peduli. Aku menatapnya lama, lalu tersenyum, bukan dengan bibir, tapi dengan mata. Aku berkata pelan, agar kata-kataku bisa tenggelam dalam jiwanya, bukan hanya di telinganya. Jangan minta dunia untuk mengerti hatimu. Mintalah hatimu untuk mengerti dunia. Karena dunia akan selalu berisik, berubah, mengabaikan. Tapi ketenangan, itu hanya bisa kau bangun di dalam dirimu sendiri. Anak muda itu menunduk, menahan air mata. Aku tahu perih yang ia rasakan. Aku tahu sepi yang mencekik di malam-malam tanpa suara. Maka aku melanjutkan, belajarlah menerima penghinaan tanpa membalas. Belajarlah dicintai tanpa menjadi sombong. Belajarlah kehilangan tanpa menjadi pahit.
Dan saat dunia meninggalkanmu, kau akan tahu, kau tidak pernah benar-benar sendirian, karena dirimu sendiri cukup. Aku tidak menawarkan solusi instan. Aku tidak menjanjikan dunia akan lebih adil, karena stoikisme bukan tentang mengubah dunia, tapi menguatkan jiwa agar tetap berdiri dalam apapun keadaannya. Anak muda itu akhirnya tersenyum kecil. Senyum orang yang mulai mengerti bahwa kekuatan sejati bukan dalam berteriak, tapi dalam berjalan tenang, meski di tengah badai, dan aku pun melanjutkan langkahku. Hari berganti malam. Aku kembali berjalan sendiri, tapi penuh. Langit perlahan berwarna biru tua. Angin malam berbisik pelan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan setiap detiknya. Aku tahu, aku tak akan hidup selamanya. Tubuh ini akan melemah, suara ini akan hilang, tapi ajaran yang kupeluk akan tetap ada dalam siapapun yang mau mendengarnya. Karena ketenangan, sekali ditemukan, bisa menjadi mercusuar abadi, bahkan dalam malam tergelap manusia. Aku berjalan terus, tanpa takut, tanpa berharap, tanpa beban, karena aku tahu, aku telah menjalani hidup ini seperti seorang stoik dan itu cukup. Malam itu aku duduk di bawah pohon tua, tempat di mana semuanya pernah dimulai. Bintang-bintang berkelip di atas, seperti mata-mata kecil yang memandang dalam diam. Aku mengambil selembar kertas tua dan pena usang. Dengan tangan yang mulai gemetar, aku menulis, bukan untuk diriku, tetapi untuk siapapun yang suatu hari mungkin merasa seperti aku dulu. Hilang, sepi, bertanya-tanya, untuk apa semua ini? Aku menulis, untuk jiwa-jiwa yang tersesat, ketahuilah bahwa dunia ini tidak dibuat untuk memenuhi semua harapanmu. Dunia akan mengecewakan, mengabaikan, bahkan melukai. Tapi jangan takut, karena kekuatan terbesarmu tidak ada di luar sana, tapi di dalam batinmu sendiri. Belajarlah berdiri saat tak seorang pun memperhatikan. Belajarlah tersenyum saat hanya kau sendiri yang tahu alasannya. Belajarlah berjalan, bukan karena dunia mendorongmu, tapi karena jiwa kecil di dalam dadamu tahu. Ini adalah jalan yang harus kau jalani, dengan atau tanpa saksi. Hidup ini pendek. Kebahagiaan sejati bukan tentang berapa banyak yang mengelilingimu, tapi tentang seberapa damai engkau dengan dirimu sendiri. Dan ingatlah, ketenangan yang dibangun dalam kesunyian adalah harta yang tidak bisa dirampas oleh dunia manapun. Aku menyelesaikan surat itu dengan senyum yang lembut. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan, hanya rasa syukur bahwa aku pernah hidup, pernah belajar, pernah memahami. Aku lipat surat itu dan menyelipkannya di lubang pohon, meninggalkannya untuk siapa saja yang suatu hari mungkin membutuhkannya. Lalu aku berdiri, menatap langit sekali lagi, dan melanjutkan langkahku ke dalam malam yang sunyi, bukan dengan ketakutan, tetapi dengan damai. Karena aku tahu, hidup ini memang keras, tetapi jiwa yang kuat akan tetap bercahaya, meski dunia memilih untuk menutup mata. Dan itulah warisan terbesarku. Bukan harta, bukan nama besar, tetapi ketenangan yang diwariskan dalam bisu, seperti api kecil yang tak pernah padam di tengah badai. Hari-hari berlalu setelah aku meninggalkan surat itu di pohon tua. Aku tidak tahu siapa yang akan menemukannya. Mungkin butuh bertahun-tahun, atau mungkin tidak ada yang pernah membacanya. Tapi itu tidak penting. Dalam stoikisme, aku telah belajar. Tugas kita hanya menanam, bukan menuntut hasil. Aku hidup sederhana. Satu gubuk kecil di pinggir desa, sedikit kebun, sedikit buku, dan hati yang penuh meski tangan kosong. Kadang ada orang muda yang datang, gelisah, marah pada dunia, mencari jawaban. Aku hanya menyambut mereka dengan teh hangat dan keheningan, karena sebagian pelajaran terbaik tidak diajarkan lewat kata-kata, tetapi lewat cara kita diam di hadapan luka. Aku menjadi semacam penjaga api kecil. Bukan api besar yang menghanguskan, tapi nyala kecil yang bertahan, cukup untuk menyinari jalan satu orang yang tersesat di tengah malamnya. Aku sering merenung di bawah langit luas, mengingat perjalanan panjangku. Betapa dulu aku berlari, menuntut dunia membalas cintaku. Lalu akhirnya aku duduk diam, memahami bahwa cinta sejati adalah berjalan tanpa pamrih. Aku sadar,
Semua luka, semua penolakan, semua keheningan dunia adalah alat ukir yang membentuk jiwaku menjadi seperti sekarang. Tanpa rasa sakit itu, aku tidak akan mengerti nilai ketenangan. Tanpa ditinggalkan, aku tidak akan menemukan harga diri sejati. Stoikisme mengajarkanku satu hal yang semakin hari semakin nyata. Bahagia bukan tentang menghindari rasa sakit, tapi tentang menemukan makna di dalamnya. Dan makna itu, kupegang erat seperti permata kecil di dalam dada, tak terlihat oleh dunia, tapi cukup untuk membuatku terus berjalan tanpa takut. Kini, aku seperti batu besar di tengah sungai. Air mengalir deras, kadang menerjang, kadang mengelus, tapi aku tetap diam, tetap kokoh, tetap ada. Orang datang dan pergi, zaman berubah, nilai-nilai dunia berganti bagaikan musim, tapi ada sesuatu yang tetap. Ketenangan batin yang dibangun dari penerimaan, dari kebijaksanaan, dari kesetiaan pada prinsip sendiri. Dan di malam-malam terakhirku nanti, aku tahu aku tidak akan menyesal. Bukan karena aku mendapatkan semua yang kuinginkan, tetapi karena aku telah memilih untuk tidak menjadi budak pada apa yang tidak bisa kuperintah. Pikiran orang lain, dunia luar, nasib. Aku hanya menguasai satu hal, diriku sendiri, dan itu lebih dari cukup. Malam itu, angin bertiup lebih pelan dari biasanya. Langit gelap bertabur bintang, dan dunia tampak seperti menahan napasnya. Di dalam gubuk kayu kecil di pinggir desa, aku duduk di kursi tua, memandang api yang perlahan mengecil di tungku. Tidak ada ketakutan di dadaku, tidak ada kesedihan, hanya ada rasa selesai. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan sekali lagi betapa dunia ini indah dalam ketidaksempurnaannya. Setiap luka, setiap kehilangan, setiap kesunyian, semuanya telah membentuk jiwaku menjadi seperti sekarang. Bukan keras, bukan pahit, tetapi tangguh dan lembut sekaligus. Dengan tenang, aku menutup mataku, membiarkan malam merangkulku, membiarkan dunia berputar tanpa aku lagi harus mengawasinya. Aku tahu, aku tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan nama besar, tapi aku meninggalkan sesuatu yang lebih berharga. Jejak ketenangan, jejak keberanian diam, jejak cinta tanpa pamrih. Di pagi harinya, orang-orang desa menemukanku masih duduk di kursi. Tersenyum tipis. Seolah baru saja berbicara dengan bintang-bintang, mereka menguburku di bawah pohon tua. Dekat tempat aku dulu menyelipkan surat. Tidak ada upacara besar. Tidak ada suara tangisan keras. Hanya bisikan lembut daun-daun. Dan kenangan tentang seorang tua yang pernah mengajarkan mereka bahwa kekuatan sejati tidak bersuara, bahwa ketenangan adalah kemenangan paling sunyi yang pernah bisa diraih manusia. Tahun-tahun berlalu. Anak-anak muda kadang masih berjalan ke pohon tua itu, membaca surat lusuh yang masih terselip di celah batang kayu. Mereka menemukan kata-kata yang sederhana, tapi menyalakan sesuatu di dada mereka. Sebuah api kecil, api yang tidak membakar, tapi menghangatkan jiwa-jiwa yang tersesat. Dan dengan itu, aku tetap hidup. Bukan di dunia ini, tetapi di dalam setiap jiwa yang berani bertahan, yang berani berjalan dalam diam, yang berani menemukan harga dirinya sendiri di tengah dunia yang sibuk mengabaikan. Seorang stoik tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya kembali ke tempat di mana jiwanya selalu berasal. Keheningan abadi. Yuramao.